Halo, aku Amelia dari FKK 4L. Di video ini aku bakal ngejelasin tentang proses pengenalan antigen oleh sistem imun. Nah, yang pertama kita harus memahami tentang antigen. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan antigen? Nah, antigen ini adalah salah satu zat asing yang dikenali oleh tubuh dan dapat memicu yang namanya respon imun. Nah, sedangkan untuk sistem imun sendiri adalah jaringan kompleks di dalam tubuh yang berfungsi sebagai pertahanan alami terhadap zat asing atau patogen. Contohnya seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Nah, antigen itu harus dikenali oleh sistem imun karena agar dapat melakukan fungsinya, yaitu sebagai perlindungan pada tubuh. Nah, sel-sel imun yang dapat mengenali antigen adalah limfosit T dan limfosit B. Pertama, cara limfosit B mengenali antigen adalah dengan menggunakan molekul imunoglobin yang masih terdapat pada permukaan sel limfosit B itu sendiri. Nah, imunoglobin ini disebut dengan reseptor sel B atau B cell reseptor atau bisa disingkat dengan BCR. Setelah berikatan dengan antigen, si BCR ini akan mengaktifasi sel B dan kemudian akan memperbanyak jumlah sel B atau clonal expansion yang kemudian setelah diperbanyak akan menstimulasi sel B untuk menghasilkan yang namanya antibodi. Cara limfosit T mengenali antigen yaitu dengan menggunakan protein yang terdapat pada membran sel limfosit T itu sendiri. Nah, protein ini disebut dengan reseptor sel T atau T cell reseptor atau bisa disingkat dengan TCR. TCR akan mengenali antigen yang berikatan dengan molekul MHC atau Major Histocompatibility Complex. Kemudian, ikatan tersebut akan menyebabkan proliferasi atau perbanyakan sel limfosit T itu sendiri. Kemudian setelah diperbanyak akan menstimulasi sel T untuk menghasilkan sitokin. Selanjutnya akan mengalami diferensiasi sel T, di mana sel T itu bisa berubah menjadi sel T helper atau sel T sitotoksik dan lain-lain. Selanjutnya adalah komponen respon imun yang dapat mengenali antigen itu disebut dengan antibodi. Nah, adapun untuk struktur dari antibodi itu sendiri yaitu yang pertama itu berbentuk seperti huruf Y, seperti ini. Kedua, terdapat bagian yang berikatan dengan antigen atau bisa disebut dengan daerah FAB seperti ini. Dan terdapat bagian yang mengaktifkan komplement dan sel-sel fagosit yang disebut dengan daerah FC seperti ini. Nah, pada bagian FAB itu memiliki daerah yang sangat bervariasi atau bisa disebut dengan variable region atau V region, di mana V region ini sangat bervariasi disesuaikan dengan antigen yang akan dikenali. Sehingga setiap antibodi itu spesifik terhadap antigennya. Jadi, setiap antibodi itu akan bekerja pada antigen tertentu. Contohnya, seperti antigen yang berasal dari virus influenza, maka antibodi yang akan digunakan itu spesifik mengenali antigen dari si virus influenza tersebut. Sedangkan pada bagian FC itu memiliki daerah yang sangat lestari atau konstan region atau C region, yang mana proteinnya itu tidak berubah-ubah. Nah, kenapa daerah C atau daerah C itu tidak bervariasi? Karena si daerah C itu berperan dalam mengaktifasi komplement dan sel-sel dari fagositik. Lanjut ke ikatan antara antigen dan antibodi. Jadi, ikatan antara antigen dan antibodi itu memiliki dua. Yang pertama itu afinitas dan afiditas. Ini afinitas, ini afiditas. Penjelasan untuk afinitas sendiri adalah nilai atau ikatan antara satu epitop dengan antibodi. Nah, epitop itu adalah bagian terkecil dari antigen. Sedangkan untuk afiditas adalah nilai total dari ikatan antigen dan antibodi. Ini dia contohnya. Selanjutnya, di dalam tubuh kita itu terdapat antibodi yang dapat mengenali antigen, yaitu antibodi poliklonal dan antibodi monoklonal. Untuk antibodi poliklonal itu adalah antibodi yang dihasilkan dari beberapa sel B. Antibodi ini atau antibodi poliklonal ini mengenali beberapa epitop pada antigen sehingga bersifat kurang spesifik dibandingkan dengan antibodi monoklonal. Berbeda dengan antibodi poliklonal tadi, antibodi monoklonal itu tidak terdapat di dalam tubuh kita. Tetapi, antibodi monoklonal itu dihasilkan dari metode yang dilaksanakan di laboratorium, yang mana dihasilkan dari satu sel B saja, atau bisa disebut dengan tadi, monoklonal. Nah, dibandingkan dengan antibodi poliklonal, antibodi monoklonal ini merupakan antibodi yang hanya mengenali satu epitop sehingga sangat spesifik.
Antibodi ini dibuat dengan cara mencampurkan sel limfosit B dengan sel myeloma. Sel myeloma itu adalah salah satu jenis sel dari sel kanker dan sel tumor. Teknologi pembuatan antibodi monoklonal disebut dengan teknologi fusi sel, di mana hasilnya itu adalah hibridoma yang bisa menghasilkan si antibodi monoklonal. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengenalan antigen oleh sistem imun. Jadi gimana? Sudah jelas belum? Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.